وصح كليب. Like I said, just a Shut little your fucking mouth, Mason. Shut your fucking mouth! Halo para beban orang tua, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Konflik yang dirilis pada tahun 2014. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari terlihatnya seorang veteran tentara yang baru saja pulang setelah menjalankan tugas dan misinya. Dia bernama Ray. Atas kepulangannya itu, dia memilih untuk menjadi warga sipil biasa dan berhenti sebagai anggota militer. Di sana juga dia menemui Kelly, yaitu pacarnya yang sangat dia sayangi. Karena Ray ingin sekali menikah dengan Kelly, dia pun langsung melamar Kelly saat itu juga. Marry me. Oh my god. Saat mereka memutuskan untuk pulang, ternyata buku catatan Kelly tertinggal di taman tersebut. Ray pun segera kembali ke taman dan mengambil buku catatan milik Kelly tersebut. Namun saat itu, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang bernama Timothy dan temannya berusaha menggoda Kelly. Saat Ray sudah kembali, Timothy masih saja menggoda Kelly sampai melakukan sebuah pelecehan. Ray melihat itu tentu saja emosi dan terjadilah adu jotos di sana. Yang pada akhirnya Timothy sendirilah yang kehilangan nyawanya sendiri. Hey, oh! Kemudian dengan segala peristiwa yang terjadi, keluarga Timothy menuntut Ray atas kematian anaknya, terutama Harvey, ayah dari Timothy yang ingin Ray menjalani hukuman berat. Dan terlihat pengacara Ray yang berada di kantor pengadilan berkata kepada Ray jika Ray mengaku telah membunuh maka akan mendapatkan hukuman yang ringan. Ray pun setuju atas saran dari pengacaranya itu. Adegan berpindah kepada ayahnya Timothy yang sedang melihat identitas lengkap Ray. Setelah mengetahui dan membaca semua data tentang si Ray, ayah Timothy langsung pergi untuk menemui kepala lapas yang nantinya Ray akan dihukum di tempat tersebut. Kepala lapas itu bernama Jack. Di sana ternyata ayah Timothy ingin sekali memberi pelajaran kepada Ray dan membuat Ray tidak tenang selama hidupnya. Akhirnya dia pun menyogok dengan sejumlah uang yang diberikan kepada Jack. Jack pun menerima tawaran tersebut. Kemudian dia segera menyiapkan para anak buahnya yaitu Rico, Victor, dan juga Fox untuk melakukan tugasnya tersebut. Baru saja hari pertama Ray datang dari penjara, dia langsung mendapatkan hukuman. Di sana juga terlihat wakil kepala penjara yang bernama William. Kiss me, boy. Kemudian terlihat Ray sedang berjalan di sebuah lapang di penjara. Dia tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria yang bernama Tony. Dan hal itu hampir saja membuat perkelahian. Untungnya Ray berhasil dibela oleh seorang pria yang bersama dengan kelompoknya. Pria itu bernama Mazen. Andy, Anything you need to tell me? like I said, just a Shut little. Di penjara, Ray ditugaskan untuk bekerja di sebuah perpustakaan ditemani dengan David. Kemudian terlihat Ray yang berada di dalam sel diintimidasi oleh 3 orang sipir yang merupakan suruhan dari Jack. Terlihat ada satu orang sipir yang bernama Rocky yang menjilat foto dari pacarnya Ray. Tak hanya itu, mereka menyiksa Ray tanpa adanya perlawanan sedikit pun dari Ray. Melihat hal itu membuat Victor tidak tega dan menghentikan semua penyiksaan di hari tersebut. Lalu terlihat Ray saat sedang mandi. Datanglah seorang pria dengan tubuh yang kekar bernama Hammer. Dia mengatakan jika dirinya menyukai Ray. Dan Ray pun langsung menghajar Hammer. Karena hal itu Ray dibawa ke ruangan kepala lapas. Di sana Ray terlihat diberi peringatan oleh kepala lapas. Setelah menjalani hukumannya dari kepala lapas, Ray kembali ke perpustakaan untuk bekerja. Di sana Ray mengobrol dengan David. Yang diketahui David ini mendapat hukuman penjara selama seumur hidup dikarenakan David telah merampok uang dan membunuh polisi. Tetapi uang tersebut sampai saat ini tidak pernah ditemukan oleh pihak kepolisian. Done over an armored truck. Keesokan harinya, terlihat Kelly menjenguk Ray di penjara. Namun baru saja mereka mengobrol untuk melepas rindunya, Rocky menyuruh Ray untuk segera kembali. Dari situ Ray mulai dongkol dengan semua perilaku para sipir. Terlihat di tempat lain Hammer menghampiri seorang pria bernama Jet. Tak ada yang minta ada hujan, Hammer pun kemudian menghajarnya. Namun saat itu juga Ray datang dan langsung menghajar Hammer.
Kemudian datanglah wakil kepala lapas yaitu William untuk memisahkan mereka berdua. Akibat dari itu, Ray pun lagi-lagi diberi hukuman. Dia diperintahkan untuk membersihkan kamar mandi. Terlihat saat Ray sedang membersihkan kamar mandi, datanglah Tony dan mereka pun kembali berkelahi. Hingga pada akhirnya, Ray pun berhasil untuk menghajar Tony. Namun tiba-tiba, Jack dan para sipir anak buahnya pun terlihat datang dan kembali menyiksa Ray. Setelah mereka berhasil menyiksa Ray, Victor yang selalu merasa tidak tega, dia ingin menghentikan semua ini. Victor juga mengancam, jika tidak dia akan melaporkannya. Mendengar ucapan Victor, Rocky dan Fox pun melaporkannya kepada Jack. Jack pun meminta mereka untuk segera membereskan Victor. Lalu singkat cerita, Rocky dan Fox menemukan sebuah senjata di salah satu ruangan napi bernama X. Yang kemudian napi tersebut pun mendapatkan hukuman untuk membersihkan sebuah ruangan. Saat dia membersihkan ruangan tersebut, dia menemukan Victor yang telah meninggoy. Kemudian Rocky dan Fox pun datang. Hal itu ternyata mereka rencanakan berdua untuk memfitnah si X. Adegan kemudian berpindah kepada Ray yang sedang mengobrol santai dengan David. Ray bertanya kepada David tentang mengapa semua orang di tempat ini takut kepada Mazen. Dengan santainya David menjawab karena Mazen dan kelompoknya adalah pengedar narkoba terkenal sehingga mereka memiliki banyak uang. Saat Ray dan David sedang mandi, David kembali bercerita jika dirinya memiliki seorang anak, tetapi dia tak pernah menemuinya selama dia di penjara. Di tengah mereka mengobrol, datanglah anak buah Mazen dan menghajar Tony yang sedang mandi sampai meninggoy. Namun mereka semua memfitnah Ray yang telah melakukannya. Setelah kejadian itu, Ray mendatangi kelompok Tony untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun sayang, mereka semua tak ada yang percaya kepada Ray. Di tempat lain terlihat Hammer dan dua anak buahnya mendatangi Jet, yang kemudian Jet dilecehkan oleh Hammer. Kemudian Jet datang kepada Mazen dan menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Mendengar hal itu, Mazen menyuruh Jet untuk membunuh Hammer. Di tempat lain kembali Kelly datang untuk menjenguk Ray. Namun di sana Rocky dan Fox beralasan sebagai aturan pemeriksaan untuk dapat menemui Ray, maka Kelly harus membuka pakaiannya terlebih dahulu. Dengan terpaksa, Kelly menuruti perintah mereka. Yang kemudian dengan jahatnya mereka mengambil video Kelly yang sedang tidak memakai pakaian tersebut. Kemudian tak lama mereka pun mendatangi Ray untuk menunjukkan video Kelly tersebut. Hal itu membuat Ray sangat marah besar, namun Ray tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa yang kecewa, Ray akhirnya menemui Kelly. Hingga akhirnya mereka pun mengobrol dan saling memaafkan. Lalu di tempat lain terlihat Jet yang sedang menyesali atas perbuatannya, yang ternyata dia telah berhasil membunuh Hammer. Sedangkan Ray yang sedang mengobrol dengan David tiba-tiba dibawa oleh Rocky dan Fox ke sebuah gudang. Yang mana di sana juga ternyata sudah ada Mazen. Dia diketahui telah bersekongkol dengan Rocky dan juga Fox. Di sana mereka ingin membuat hidup Ray semakin tertekan. Mazen mengancam akan membunuh teman dan kekasihnya Ray. Ray terlihat sangat emosi. Dia mencoba untuk menghajar Mazen, namun dihalangi oleh Rocky dan juga Fox. Hingga Ray pun menghajar mereka semua. Namun saat Ray akan menghajar Fox, William pun datang dan menghentikan Ray. Di sana kecurigaan William kepada Rocky dan Fox pun sudah mulai muncul. Kemudian William mendatangi Jack dan menanyakan tentang Rocky dan juga Fox yang membawa napi ke sebuah gudang. Jack kemudian menjawabnya dengan songong jika di lapas ini dirinya lah yang berkuasa. Mine! Are we clear? Namun akibat dari itu, Ray dipindahkan ke ruang isolasi yang gelap dan sempit selama berbulan-bulan. Hal itu membuat kesehatan mentalnya sedikit terganggu, sehingga membuat William kembali mengeluarkan Ray dari tempat isolasi tersebut. William bertanya kepada Ray tentang apa yang telah terjadi, namun Ray memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Kondisi Ray terlihat mulai membaik. Dia kembali menemui David dan memberitahu David untuk berhati-hati dengan Mazen. Terlihat di lapangan, Mazen menyuruh Jet untuk menghajar Ray, namun Jet tidak bisa untuk melakukan hal tersebut. Kemudian pada saat malam harinya, Mazen dan anak buahnya pun mendatangi Jet dan menghajar Jet sampai meninggoy juga. Did he really?
David yang mengetahui hal itu pun langsung memberitahu Ray. Terlihat keesokan harinya di lapangan, Ray bermaksud untuk mempermalukan Mazen. Namun salah satu anak buah Mazen merasa tidak terima dan ingin menghajar Ray. Namun Ray berhasil mengatasinya. Rocky dan Fox mengetahui hal itu pun hendak memisahkannya. Namun mereka dikarenakan Jack menyuruh mereka untuk membiarkannya saja, mereka pun menurutinya. Terlihat semua napi yang berada di sana meminta Mazen untuk berduel dengan Ray. Hingga akhirnya saat Ray akan membuat Mazen meninggoy, dia melihat David dan melarangnya. Ray pun kemudian segera melepaskan Mazen. Kemudian anak buah Mazen pun memberikan sebuah benda tajam kepada Mazen. Saat Mazen akan menusuk Ray, David melindunginya hingga Davidlah yang terkena tusukan itu. Lalu terlihat salah satu napi yang mempunyai dendam kepada Mazen. Dia menusuk Mazen hingga meninggoy juga. Pada akhirnya Ray mengetahui jika dalang dari semuanya adalah kepala lapas. Yang kemudian William membawa Ray untuk bertemu dengan kepala lapas. Di sana Ray pun bertanya kenapa dirinya diperlakukan seperti itu. Kepala lapas pun kemudian menjelaskan semuanya kepada Ray. Tak disangka ternyata Ray berhasil merekam semua percakapannya atas bantuan dari William. William lah yang memberikan alat perekam kepada Ray. William juga melaporkan semua kecurigaan dirinya kepada para petinggi kepolisian. Yang kemudian Jack, Rocky dan juga Fox pun berhasil ditangkap. Terlihat Ray menemui David yang sudah tersadar dari komanya. David memberitahu tentang uang yang telah dia rampok karena merasa jika dirinya sudah tua dan tidak memungkinkan untuk keluar dari penjara. Kemudian David pun menyuruh Ray untuk dapat menggunakan uang itu dan segeralah hidup dengan tenang bersama kekasih Ray. David juga menyuruh Ray untuk memberi sebagian uangnya untuk anaknya. Hingga pada akhirnya Ray pun dinyatakan bebas dari penjara. Hal itu tentu sudah ditunggu-tunggu oleh Kelly. Singkat cerita, Ray telah berhasil mendapatkan uang milik David. Dan atas perintah David, Ray pun memberi sekantong uang-uang kepada anaknya David. Di sana Ray pun menyuruh anaknya David untuk menjenguk ayahnya di penjara. Dan hingga akhirnya Ray bersama Kelly menjalani hidup baru dengan damai. Di akhir film diperlihatkan ayah Timothy yang juga ditangkap oleh polisi. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.